Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengurus pusat AIPK yang saya hormati, para kerwil dan para pembimbing. Video ini diperuntukkan untuk kita semua sebagai dosen pembimbing dan koordinator dan admin. Video ini menjadi penting karena jangan sampai ada antara kita yang karena keingintahuannya kemudian mengklik beberapa bagian yang sangat vital yang bisa mempengaruhi penampilan dari modul kita. Oleh karena itu, akan dijelaskan beberapa hal. Pertama, bagaimana memantau retaker yang sedang melaksanakan ujian online. Pertama-tama tentu saja kita masuk dan kita akan mendaftarkan daftar dari modul-modul yang diberikan ke beberapa retaker kita. Sebagai contoh, akun Dr. Amir masuk di modul 1A. Kemudian, beliau ingin memantau bagaimana aktivitas para retaker menjalankan pretest. Tentu saja digeser layar ke bawah, dipilih di sini ada menu tes. Kalau pada sisi tampilan retaker, maka ini berada di sini. Tapi Dr. Amir masuk sebagai bagian dari tim dosen. Mata yang terbuka begini itu artinya dilihat oleh mahasiswa. Kalau tertutup, berarti tidak dilihat oleh retaker. Jadi, fungsi mata di sini diaktifkan dan tidak diaktifkan agar dilihat dan tidak dilihat oleh retaker. Masuk di tes. Seperti ini. Kemudian di sini semua ditutup supaya retaker tidak melihatnya. Yang dilihat hanya pretest saja. Maka, ketika ingin melihat bagaimana peserta bimbingan ini mengerjakan soal, maka di sini ada beberapa hal. Ada tanda pensil untuk mengedit, ada tanda ini untuk memperbaiki, dan di sini ada tanda statistik. Maka kita klik ini, dan di sini akan muncul tampilan seperti ini. Terlihat beberapa yang dikerjakan oleh peserta didik akan ada skornya di sini, ada durasinya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita ingin melihat live bagaimana pekerjaan retaker, maka kita masuk di sini. Kita klik di sini, tetapi kan di sini tidak ada muncul. Kenapa tidak muncul di sini? Berapa yang dikerjakan? Misalnya si A, di sini nanti akan tampil berapa soal yang dikerjakan dan berapa jawabannya yang benar. Itu kalau ada retaker yang sedang mengerjakan. Tapi kan soal ini akan aktif pada jam mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi, kita bisa masuk dan melihat ini semua dari sini. Icon statistik. Yang kedua yang saya ingin jelaskan kepada para pembimbing adalah di menu learning path di sini, mohon untuk tidak mengutak-atik dulu mata-mata yang ada di sini, karena ini akan sangat berpengaruh. Termasuk ini, semua ini ada pengaruhnya. Semua ini sudah disetting sangat-sangat standar. Kalau ini dibuka, itu artinya mahasiswa sudah bisa lihat sistem saraf, sementara ini masih ditutup. Yang kedua, kalau kita ingin melihat progres selama di setiap bimbingan ini, maka cukup kita mengklik tanda ini, ya. Jadi kita akan melihat kerjanya mahasiswa ini seperti ini, ya. Di sini akan ada nilainya. Nah, ini semua 100. Tetapi belum ada nilai karena belum ada latihan. Kita bandingkan dengan yang ada latihannya, misalnya sistem respirasi. Maka kita akan melihat di sini, kalau kita klik ini ya, akan muncul di layar kita, ini progres peserta didik kita, dan ini nilai yang diperolehnya. Untuk detailnya, bisa kita klik ini, bisa kita klik dulu ini, ya. Ini orang per orang. Jadi, ini yang baru masuk ini, ada tambahan dari AIPK, ini belum dilihat oleh peserta didik. Yang dua ini dia sudah lihat, tetapi yang pertama, karena syarat yang di atas ini dia penuhi, dia bisa buka. Hanya saja nilainya masih 10/70. Sehingga dia tidak bisa pindah ke latihan soal 2 karena syaratnya di sini sekitar kalau tidak salah 65/70 baru bisa pindah. Jadi betul-betul harus dikuasai.
Kalau kita ingin melihat berapa kali, ini sudah kali kedua. Dan dia hanya selalu mendapatkan 10. Sudah 3 kali dia lakukan, dan kesimpulannya adalah gagal. Kenapa? Karena baru 10 dari 70. Karena menggunakan standar itu, standar penguasaan. Ini yang dikatakan dari tim FK yang saya pahami bahwa retaker dikondisikan untuk menguasai materi dan tidak instan. Jadi, kalau ada retaker mengatakan kok tidak bisa pindah ke soal latihan kedua, itu artinya dia belum mencapai nilai optimal dari sini. Dan bisa kita lihat di sini, untuk satu latihan berapa kali dia mencari atau mengusahakan latihan itu. Bahkan ada yang lebih. Ingin kembali lagi, kita kembali ke ini, back. Di sini, kita melihat ada beberapa bagian. Lalu apa fungsinya ini? Kalau ini kita klik, maka sistem referensi ini tidak lagi berada juga di landing path, tapi dia berada di bagian home. Jadi kalau saya klik seperti ini, maka kalau kita buka seperti ini, dia akan pindah muncul di sini. Jadi, retaker masuk, dan itu tidak akan, kalau kita klik seperti ini, retaker masuk seperti ini. Tidak lagi bisa terkontrol apa yang dilakukan, dan seterusnya. Jadi, kalau bisa, jangan dilakukan ini. Mengklik-klik di bagian ini, karena akan mempengaruhi tampilan. Sama halnya dengan ini. Kadang kita klik ini ya. Ini kalau kita lihat, mohon maaf, kalau kita lihat tampilannya kan seperti ini. Tampil di sini, kemudian separuh di sini membaca. Jadi gampang kita mengontrolnya bagian ini. Gampang kita kontrol. Ya. Sekarang kalau Bapak lihat, mulai dari modul tuberkulosis ini tidak bisa kita akses. Kenapa? Karena model penyakit paru ini terbalik ya. Nah, ini kalau begini, klik saja di sini ya ini. Ingat, penyakit paru ini berada di bawah modul bronkitis akut atau sebelum ini, karena ini sudah dibuat syaratnya. Saya klik di sini ada tanda pensil, ya. Kemudian saya di sini di bawahnya pembimbingan pertama, kemudian di sini setelah bronkitis akut, maka dia akan berpindah ini, ya. Jadi kalau kita klik di sini, dia akan berada di posisi ini, kemudian ini baru bisa dibuka, ya ini. Jadi mohon untuk tidak diganggu-ganggu ini, karena ini sudah diurus sedemikian rupa. Ya. Kemudian, kita kembali ke home ini. Ya. Di landing path di sini kita lihat. Jadi, mohon untuk tidak mengubah-ubah posisi ini. Jadi ini tadi adalah posisi terbaik. Kalau Bapak lihat, Ibu Bapak lihat, posisinya seperti ini. Bandingkan kalau, mohon maaf, bandingkan kalau ini saya buka ini, satu kali saya buka ini, maka ketika saya klik ini, dia langsung jadi besar seperti ini. Ya, dia langsung ke sini, Bapak lihat ya. Langsung muncul soal ini. Padahal kan kita tidak mau seperti itu. Oke, jadi mohon untuk sekali lagi bagian ini untuk tidak diutak-atik. Sama kalau ini saya ubah lagi ini, maka tampilannya akan berubah ketika ini pembimbingan pertama, ini akan agak lain seperti ini ya ini. Ini juga bisa seperti ini. Ini kalau Bapak lihat. Jadi ini yang saya maksud bahwa mohon untuk sekali lagi tidak mengubah-ubah tampilan ini. Nah, sama dengan ini kalau kita lihat, kita buka langsung satu halaman seperti ini. Ini langsung terbuka seperti ini. Ini menjadi kurang enak kita lihat, ya. Makanya mohon maaf. Ini posisinya tadi, ya. Kalau ada seperti yang kita alami ini, maka kita klik di sini, kemudian kita kembali ke sini. Ya. Ini banyak hal yang kami berharap Ibu Bapak tidak mengutak-atik bagian seperti ini. Kalau ingin buang kopi, ini misalnya sistem respirasi, ini mau dikopi ulang lagi sama, tinggal menggunakan ini, ya. Kemudian kalau kita mau, maaf ini mengkopi, ya ini mau spornya. Kalau ini hanya mengubah urutannya di sini. Sekali lagi, kami berharap kepada Ibu Bapak untuk tidak mengutak-atik bagian-bagian yang sudah disetting sedemikian rupa, karena jangan sampai itu mempengaruhi adik-adik kita, sehingga Anda mengatakan kok ini tidak bisa dibuka karena urutannya berubah.
Saya kira ini yang saya bisa sampaikan pada paparan ini dan semoga bermanfaat bagi kita sebagai pembimbing di dalam mengutak-atik atau memantau adik-adik kita yang sedang melaksanakan pembimbingan di e-modul AIPKI ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.